Shalom Bapak Ibu, selamat malam dan selamat beribadah dalam ibadah keluarga secara virtual pada malam hari ini. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada malam hari ini adalah Pendeta Martin Sumual STH. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama telah dinaungi dengan cinta kasih Allah yang tiada putusnya sepanjang hari ini. Malam ini, mari bersyukur dan pujilah Dia atas segala cinta kasih-Nya. Mari bersama kita beribadah. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami memuji segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pada malam hari ini kami bersama datang berhimpun untuk beribadah kepada-Mu dalam satu hati. Kiranya Engkau berkenan akan ibadah kami malam hari ini, dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Kita akan membaca pembacaan Mazmur yang terdapat dalam Mazmur 131 yang akan kita bacakan secara silih ganti. Tuhan, aku tidak tinggi hati. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Jemaat dipersilakan duduk.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pada malam hari ini, kami Jemaat GBB Betania sangat merindukan untuk disapa oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Sambil kami mohon ampuni kami Tuhan, kirimkan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 15 sampai 25. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 15 sampai 25. Yang menyatakan, segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginyalah ke-300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada malam, pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam. Ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu, tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain, lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Zerera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku-suku Naftali dan dari suku Asher dan segenap suku Manasye. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-bara dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-bara, juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan 2 raja Midian, yakni Oreb dan Zeeb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb, dan Zeeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Zeeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepada Oreb dan kepada Zeeb, kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya,
Shalom, Jemaat GBI Betania yang kekasih, salam sejahtera buat kita semuanya. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Shalom buat di BLK, shalom buat di Albo, shalom buat di Tipar, dan bahkan di jemaat diaspora. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita masih ingat khotbah yang disampaikan oleh Pendeta Rani pada hari Minggu yang lalu, di mana kepemimpinan umat Israel setelah meninggalnya Yosua, pada waktu itu mereka ada sebuah angkatan yang meninggalkan Tuhan. Ketika mereka meninggalkan Tuhan, mereka pergi menyembah kepada dewa-dewa atau Baal-Baal. Yang mengakibatkan tentu saja Tuhan sangat marah kepada mereka. Nah, pada intinya atau pada hakikatnya Tuhan Allah itu adalah kasih, maka dan Dia sudah memilih umat Israel adalah sebagai bangsa pilihannya, maka dipanggilnya lah atau dipilihlah seorang pemimpin atau beberapa pemimpin yang kemudian memimpin, mengajak kembali umat Israel untuk kembali ke jalan yang benar. Karena pada waktu itu mereka umat Israel ketika mereka melupakan Tuhan, ketika mereka tidak menyembah Tuhan, maka mereka mengalami kesulitan-kesulitan, mereka mengalami hal-hal yang sangat menyulitkan dalam hidup mereka. Mereka hampir saja mati kelaparan, mereka hampir saja binasa, hampir saja musnah di muka bumi. Tetapi yang seperti yang saya katakan tadi bahwa pada hakikatnya Allah adalah kasih dan Dia tetap ingin menyelamatkan umatnya, maka Dia memilih ada seorang pemimpin yang bisa membawa kembali umat Israel ke jalan yang benar dan kembali menyembah Dia siang dan malam. Dan pada waktu itu dipilihlah salah seorang pemimpin adalah Gideon. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan sosial masyarakat yang berkeadilan, bangsa Israel sangat membutuhkan seorang pemimpin agar mereka bisa hidup saling menghormati, saling menghargai, saling menolong, saling mendengarkan untuk mereka praktikkan dalam setiap kehidupan mereka setiap hari. Untuk dipraktikkan oleh setiap anggota, setiap insan umat Israel pada waktu itu. Nah, dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel yang walaupun mereka adalah umat pilihan Allah, seperti tadi juga saya katakan bahwa tidak terlepas daripada ada pergumulan persoalan-persoalan yang terjadi, yang mereka alami, yang bukan saja dialami oleh bangsa-bangsa lain yang mencoba membinasakan mereka, tapi juga kadang-kadang ada persoalan yang muncul di antara mereka secara internal. Tadi sudah disebutkan bahwa ketika Yosua meninggal, mereka akhirnya meninggalkan Tuhan juga. Nah, itu salah satu yang menyebabkan akhirnya mereka bergumul, mereka menghadapi kesulitan dalam hidup mereka. Ketika ada bangsa-bangsa kafir, dalam hal ini Midian dan Amalek, menindas mereka, menindas umat Israel, mereka merampok, mereka merampas hak milik kepunyaan bangsa Israel, menyebabkan mereka hidup dalam penderitaan dan kelaparan. Sehingga umat Israel pun mengeluh dan berteriak minta tolong kepada Tuhan Allah. Tuhan Allah yang pada dasarnya adalah kasih. Tuhan mendengarkan mereka. Tuhan mendengarkan teriakan minta tolong mereka. Tuhan mendengarkan apa yang mereka keluhkan. Dan akhirnya Tuhan memilih Gideon untuk membawa kembali mereka kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah mengapa Gideon dipilih, bukan yang lain? Nah, itu rahasia Tuhan. Bukan karena Gideon itu luar biasa, tapi karena Tuhan punya rencana yang luar biasa. Dalam sejarah penyelamatan umat Israel, kita sering melihat bahwa kadang-kadang Tuhan Allah memakai orang-orang yang mungkin tidak terhormat di mata manusia, tapi justru Tuhan Allah memakai mereka atau memilih mereka untuk menjadi saluran keselamatan bagi umat Israel. Dan pada saat itu, ketika Gideon ditunjuk dan dipilih,
Yang walaupun sebelumnya dia menolak, dia mengatakan kenapa harus saya? Kita ingat sejarah Yesaya, Yeremia ketika juga dipanggil, kenapa harus saya? Saya tidak pandai bicara. Ketika Musa juga dipanggil, dia juga mengatakan bahwa jangan saya karena saya nggak pandai bicara. Tetapi Tuhan dengan rahasianya, dengan otoritasnya yang luar biasa, dia tetap memilih Gideon. Dan akhirnya Gideon menerima panggilan itu. Gideon, yang luar biasa dari Gideon adalah ketika dia mendengarkan panggilan itu, dia mematuhi dan dia melakukan semua apa yang diatur, apa yang ditetapkan, apa yang diperintahkan oleh Allah. Strategi yang jitu antara lain siapa saja yang akan ikut berperang melawan musuh, berapa jumlah orang, kapan dan waktu yang tepat dan bagaimana melaksanakannya. Sebuah strategi yang Tuhan Allah rancang itu sangat luar biasa. Dan itu semua dipatuhi dan dilaksanakan oleh umat Israel di bawah komando dan kepemimpinan Gideon. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hasilnya apa? Hasilnya adalah bangsa-bangsa kafir Midian dan Amalek yang berjumlah jauh lebih banyak dengan peralatan perang yang lebih luar biasa, yang lebih siap, lebih canggih. Tapi justru mereka lari pontang-panting, bahkan tewas terbunuh hanya dengan 300 orang Israel yang terpilih itu di bawah komando dan kepemimpinan dari Gideon. Sungguh luar biasa, sungguh maha dahsyat kalau Tuhan ikut campur dalam segala sesuatu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa catatan penting yang kita bisa lihat dari pembacaan kita pada malam hari ini. Ada beberapa catatan penting yang perlu kita renungkan. Bahwa yang pertama, bagaimana Gideon berkomunikasi dengan Tuhan. Berkomunikasi artinya dia mendengarkan. Ketika Tuhan berbicara, dia mendengarkan dan dia juga melakukannya. Dia mendengarkan apa kata Tuhan. Ya, dalam kehidupan organisasi misalnya atau perusahaan, ya, seseorang ketika dipilih untuk menjadi pemimpin, dia juga mendengarkan apa kata daripada atasannya atau apa kata daripada pemilik perusahaan itu. Dan juga dia mendengarkan apa kata atau nasihat atau mungkin pikiran-pikiran atau opini atau pendapat dari rekan kerja. Atau bahkan dari anggota atau bawahannya atau anak buahnya. Komunikasi itu sangat penting. Ketika untuk melakukan sesuatu, maka dia berkomunikasi, dia mendengarkan, mematuhi dan melakukannya. Dia mengumpulkan masukan-masukan. Ya. Dia bukan orang satu-satunya yang punya ide yang luar biasa. Tetapi dia mendengarkan orang lain. Teristimewa dia mendengarkan Tuhan. Kehebatannya Gideon itu. Yang kedua, strategi juga. Bagaimana Gideon yang dengan hanya jumlah 300 orang tentara bisa mengalahkan ribuan tentara yang kalau kita lihat di sini bahwa mereka bangsa-bangsa kafir Midian dan Amalek itu mempunyai tentara yang sangat luar biasa, ya, yang dengan peralatan-peralatan yang canggih. Tetapi hanya dengan 300 orang saja mereka bisa mengalahkan yang besar itu. Ada strategi yang di situ. Kapan harus melakukan sesuatu dan bagaimana harus melakukannya dan dengan siapa harus melakukannya itu. Dan yang ketiga adalah kerjasama. Kerjasama itu bukan berarti bekerja bersama-sama. Tapi bekerja sama adalah bagaimana setiap orang dengan talenta, dengan kemampuannya, dia mampu berkontribusi bersama untuk bekerja sama sehingga tujuan mereka bisa tercapai. Dan yang berikut, yang keempat adalah kreativitas. Setiap orang dalam kondisi yang sangat terbatas itu, dalam kapasitas yang sangat terbatas, tetapi mereka tetap berkreasi untuk mendapatkan cara, metode yang luar biasa
sehingga tujuan mereka bisa tercapai. Keempat, dan yang kelima adalah keberanian. Keberanian Gideon dan juga tentara Israel yang hanya 300 itu untuk mengambil keputusan, tetapi sekaligus juga berani menanggung resiko. Dan yang keenam adalah bagaimana mereka menikmati kesuksesan, bagaimana mereka menikmati keberhasilan, kemenangan, karena ada Tuhan di sana, ada komunikasi antar sesama. Ada strategi yang luar biasa, yang tepat. Ada kerjasama, ada kreativitas. Dan ada juga keberanian. Maka mereka bisa sukses bersama. Dan yang paling terakhir, ketika mereka sukses bersama, mereka juga bersama-sama merayakannya. Mereka bersama-sama mengucap syukur. Bukan satu orang yang mengucap syukur, bukan hanya Gideon mengatakan bahwa kalau bukan saya, tetapi semua orang terlibat di dalamnya, sehingga semua orang perlu mengucap syukur di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa pesan firman Tuhan ini bagi kita dalam kehidupan kita, khususnya jemaat GPB Betania? Apakah kita ketika kita membangun bersama, bertumbuh bersama dalam jemaat GPB Betania, apakah ada komunikasi yang baik antara dalam jemaat misalnya, antara PHM, antara majelis, antara pelkat, pegawai gereja, komisi-komisi, dan seluruh anggota jemaatnya. Dalam skala yang lebih kecil, dalam kehidupan keluarga kita, apakah ada komunikasi yang baik antara orang tua dan anak, antara suami dan istri, antara adik dan kakak? Nah, firman Tuhan mau disampaikan kepada kita pada malam hari ini adalah bagaimana ketika kita mempunyai komunikasi yang baik, ketika kita punya telinga untuk dibuka mendengarkan masukan, kritikan, pendapat orang lain, maka ternyata itu akan luar biasa hasilnya. Ketika kita juga bukan hanya mendengarkan, tapi juga kita melakukannya, maka hasilnya juga akan luar biasa. Yang kedua tentang strategi. Bagaimana jemaat kita Betania ini dibangun bersama. Bagaimana kita mau bertumbuh bersama. Strategi apa saja yang sudah kita lakukan. Nah, selama masa pandemi ini, ya, ketika kita tidak datang berkumpul, bersekutu, bertemu bersama secara fisik, namun ada strategi yang baru yang kita kerjakan bersama untuk menjangkau setiap anggota jemaat supaya pelayanan itu tetap berjalan. Dan juga ada kerjasama yang baik. Ada kerjasama yang baik antara penatua, diaken, pengurus-pengurus, sekretaris, antara suami istri, antara orang tua dan anak. Dan juga ada kreativitas. Ya, sekarang ya, yang dulunya orang bilang gatek, nggak bisa Zoom, nggak bisa apalah, tapi ternyata sekarang kita bisa melakukannya itu, ya, walaupun kita harus belajar, tanya tetangga, tanya yang lebih jago, yang lebih tahu, ya, untuk bagaimana supaya kita kreatif, sehingga ibadah itu yang selama ini 3,5 bulan kita di rumah saja, itu tidak menjadi sesuatu yang rutin, yang membosankan. Dan yang berikut juga adalah berani. Kita sama-sama berani mengambil keputusan dan menanggung resiko. Ketika saatnya kita harus ibadah Minggu jam 9, maka kita harus mengambil keputusan. 8:30 udah mandi, 8:30 udah siap-siap di depan TV, ya kan ya. Menanggung resiko bersama dalam artian bahwa kalau ada hal-hal yang kurang, ya kita sama-sama tanggung. Kita harus komunikasikan satu sama lain. Yang berikut adalah kita harus, dan akhirnya kita bisa menikmati kesuksesan bersama. Jemaat GPIB Betania akan bertumbuh berkembang bersama. Gerakan pemuda akan dihadiri oleh 80 anggota, ya kan ya. Ibadah-ibadah IRT yang muncul, yang hadir, yang aktif juga sekian. Tapi dalam kenyataannya adalah
Mohon maaf kalau saya mungkin salah. Kalau saya melihat kadang-kadang yang ikut terlibat untuk watching, ya, untuk mengikuti ibadah cuma beberapa, gitu kan? Nah, apakah ada strategi yang kita atur untuk menunda pekerjaan kita supaya kita bisa beribadah bersama, supaya kita bisa bertumbuh bersama? Karena apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi bahwa jumlah yang besar itu tidak ada gunanya kalau sebenarnya kualitas iman itu tidak ada. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada kutipan Afrika, ya, kutipan Afrika yang mengatakan begini. Ini dalam bahasa Sunda katanya. It takes a village to raise a child. Ya, membutuhkan untuk membesarkan seorang anak membutuhkan satu kampung. Bagaimana membentuk karakter seorang anak itu dibutuhkan sebuah desa untuk bersama-sama membentuknya. Nah, kalau kita lihat untuk jemaat GBB Betania, itu berarti untuk membentuk karakter seorang anak jemaat GPIB Betania bukan hanya membutuhkan orang tua saja, bukan hanya membutuhkan adik kakak saja, bukan hanya membutuhkan majelis sektor saja, tapi membutuhkan seluruh jemaat, setiap insan GPIB Jemaat Betania, agar supaya anak itu akhirnya bisa tetap beriman dan bertumbuh kembang. Saya sangat terinspirasi dengan khotbah dari Ibu Pendeta Rani hari Minggu kemarin, bahwa seperti itu yang terjadi. Bahkan di Eropa yang dulunya mereka yang adalah yang membawa Injil itu ke seluruh dunia, misionaris yang akhirnya juga firman Tuhan itu datang ke Indonesia. Tapi justru sekarang apa yang terjadi? Nah, jemaat GBB Betania ini akan bertumbuh kembang kalau kita sama-sama semua terlibat. Kita sama-sama berkomunikasi. Kalau ada jemaat yang sudah pernah ikut ibadah Zoom, ibadah live streaming, mesti ada telepon, ya. Mungkin kalau dari majelis, telepon, halo ibu, halo bapak, ada ikut ibadah tadi, ya kan? Atau kalau dari gerakan pemuda atau dari PLK tanya, bapak ibu ada ikut enggak? Gitu. Oh enggak, kenapa? Oh kurang pulsa, oh oke, nanti orang sama-sama bantu cari pulsa, ya kan? Atau misalnya oh enggak ada waktu atau gimana, dan akhirnya kita tahu sehingga program-program kerja kita juga selanjutnya akan disusun secara strategis karena membutuhkan seluruh jemaat GBB Betania kurang lebih 170 kakak untuk membentuk seorang anak untuk menjadi seorang anak yang beriman. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan sekali lagi mengatakan kepada kita, bukan yang banyak yang mengalahkan yang sedikit, bukan yang besar yang mengalahkan yang kecil, tetapi justru yang kuat yang mengalahkan yang lemah. Kita belajar dari Gideon, dengan hanya 300 orang saja mereka bisa mengalahkan bangsa yang besar karena mereka punya strategi, mereka berkomunikasi, mereka patuh kepada Tuhan, mereka bekerja sama, ya, mereka saling mendengarkan, saling menegur, saling menopang, sehingga akhirnya mereka bisa sukses. Tuhan Yesus kiranya memberkati jemaat GBB Betania. Rajin-rajinlah ikut ibadah live streaming, ikut Zoom, karena sangat menyenangkan, penuh sukacita. Di dalam Tuhan ada kesuksesan bersama, ada kemenangan bersama. Di dalam Tuhan ada keselamatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sempurnakan persatuan di
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur karena pada malam yang indah ini kami boleh bersama-sama mendengarkan sabda-Mu yang luar biasa. Kami boleh belajar dari kehidupan umat Israel. Kami boleh belajar daripada kepemimpinan seorang Gideon. Kami boleh belajar bahwa ternyata komunikasi itu sangat penting untuk membangun sebuah persekutuan. Ternyata kerjasama itu sangat penting untuk membangun sebuah persekutuan. Strategi, kreativitas, keberanian sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu Bapa di surga, tolonglah kami semua dalam peran kami sebagai majelis, sebagai PHM, sebagai penatua dan diaken, korsek, sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, orang tua, anak. Kiranya kami semua dipakai Tuhan untuk menjadi Gideon-Gideon masa kini. Sehingga jemaat GB Betania yang kami sayangi dan cintai ini akan bertumbuh kembang walaupun dalam kondisi pandemi ini. Bapa di surga, biarlah kiranya Engkau kuatkan kami untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu, supaya kami semua dapat hidup dengan benar di hadapan-Mu pula. Malam ini kami berdoa untuk setiap keluarga, setiap insan jemaat GB Betania. Oh Bapa di surga, tolonglah kami semuanya. Tolonglah keluarga kami, tolonglah pribadi kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, aktivitas kami, usaha kami. Tuhan kiranya mau tolong sehingga kami dapat merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa dan kami juga boleh menikmati kesuksesan bersama Tuhan. Sebagaimana Gideon dan umat Israel mengalami itu karena ada campur tangan Tuhan yang luar biasa. Bapa di surga, pada malam hari ini juga kami berdoa untuk program-program kerja Jemaat GB Betania. Tuhan memberkati sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Walaupun kami hidup berjauhan secara fisik, tapi hati kami, iman kami, dan cinta kasih kami di dalam Tuhan selalu terbangun karena ada pelayanan yang luar biasa yang dilakukan oleh para pelayan di Jemaat GB Betania. Kiranya Engkau mau tetap jaga dan pelihara kami semua sehingga benar-benar Jemaat GB Betania ini bertumbuh kembang. Oh Bapa di surga, pada malam hari ini kami berdoa juga untuk yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan kuatkan. Yang bersukacita karena hari ulang tahun Tuhan juga kuduskan setiap sukacita mereka. Dan Tuhan kiranya mendengar semua harapan-harapan mereka melalui doa-doa mereka. Bapa di surga, inilah doa kami, inilah pengucapan syukur kami dan inilah permohonan kami yang semuanya ini kami bawa hanya di dalam nama Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih,
Mari memberikan persembahan dengan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan memberkati. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Jemaat Tuhan diundang berdiri, kita akan bawakan persembahan ini dalam doa. Kita berdoa. Ya Kristus, inilah syukur yang kami bawa kepadamu. Kiranya syukur ini dapat berguna bagi pelayanan, persekutuan, dan kesaksian yang berlangsung. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang mengelola persembahan ini. Kiranya hikmat-Mu menuntun mereka untuk mengelola dengan benar. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah ritual ini dengan melanjutkan ibadah yang aktual dalam setiap peziarahan iman kita bersama-sama dengan sesama kita di sekitar kita. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah sumber kemurahan menganugerahkan engkau dengan kasih yang menyatukan kita dengan sesama. Yesus Kristus Sang Hakim yang agung, kiranya senantiasa merangkul segala keluh dan kesahmu dalam berkarya bersama dengan sesama dalam setiap keadaan yang ada. Roh Kudus kiranya memberikan engkau karunia untuk menjadi berkat bagi sesama dari saat ini sampai selama-lamanya.